Hai BHC Season 1, until everyone is well. Healthcare has never been about healthcare only. It's about behavior, it's about socioeconomic, it's about pollution, it's about regulation, it's about political system as well. Inilah yang kita pelajari, bahwa digital dan ekosistem approach itu harus dimiliki. So we have been doing it, we did it, and we will do it more. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dance. Like I can fly and I don't even think of touching the ground. Brand new. Kami di sini with all of you, with every one of you, will work really hard, will innovate, will collaborate until everyone is well. Saya Soleh Ayubi. Thank you. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 16.000 pulau. Dengan luasnya wilayah Indonesia, masyarakat memerlukan akses kesehatan yang lebih baik. Kondisi saat ini dirasakan belum meratanya tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis. Sementara angka biaya pelayanan kesehatan terus meningkat setiap tahunnya. Diperlukan sebuah inovasi dengan pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan guna menjawab permasalahan tersebut. Kini, dokter spesialis dapat menjangkau puskesmas, merupakan jawaban dari Kementerian Kesehatan bersama holding BUMN Farmasi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat Indonesia mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan layanan telemedicine, pasien yang datang ke puskesmas langsung ditangani dokter umum menggunakan aplikasi Medevo yang dapat memberikan data secara real-time antara dokter umum kepada dokter spesialis agar pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa perlu ke rumah sakit, teruntuk kasus spesialistik, dan non-kegawat daruratan. Setelah data pasien masuk ke aplikasi Medevo, pemeriksaan dilanjutkan dengan alat telediagnostik 15 parameter pemeriksaan Indofarma, yaitu alat pemeriksaan jarak jauh yang terintegrasi dengan aplikasi Medevo dan Indonesia Health Service Kementerian Kesehatan, di mana pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan diagnosa pasien. Berikut pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat telediagnostik Indofarma. NIBP, pulse rate, SpO2, temperatur, heart rate, ECG, respiration rate, ultrasonography, blood glucose, blood lipid, otoscope, digital stethoscope, PCG, IBP, capnography. Dokter umum akan melanjutkan pemeriksaan serta mengisi hasil pemeriksaan tersebut di aplikasi Medevo. Data-data pasien diterima oleh dokter spesialis sehingga dapat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pasien. Dokter spesialis akan mengisi diagnosa akhir untuk pasien dan memberikan resep obat melalui aplikasi Medevo yang dapat ditebus di puskesmas atau apotek terdekat. Hasil diagnosis akhir, peresepan obat, dan penunjang medis dapat dilihat oleh dokter umum yang ada di puskesmas. Saya senang sekali sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas dengan adanya telemedicine. Dengan adanya telemedicine di puskesmas, beta full ongkos berobat jadi hemat. Terbanyak makan waktu dan tercapai di jalan. Sekarang, sudah ada layanan dokter spesialis di puskesmas. Kini, layanan telemedicine rujukan dari dokter umum ke dokter spesialis dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan layanan dokter spesialis dari puskesmas, serta Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dapat melakukan pemantauan layanan telemedicine melalui dashboard yang telah disediakan. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Kesehatan bersama holding BUMN Farmasi. Gusman, makan yang banyak, biar nggak disebut kurus sama tetangga. Semuanya kini terasa berbeda. Dulu, makan bersama ibu sudah menjadi kebiasaan. Ibu selalu menyiapkan makanan dan dengan bersemangat ia akan bercerita banyak tentang kehidupan. Hal manis yang selalu ia berikan menjadi sebuah asupan yang menguatkan.
membuat cerita di meja makan menjadi kenangan. Ibu menjadi sosok panutan satu-satunya. Namun, hal manis tersebut tidak dapat bertahan selamanya. Kebiasaan yang telah tercipta dapat hilang bila kita tak turut menjaganya. Terkadang, kita dipaksa untuk siap menerima keadaan, mengganti kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Sini, sama ayah aja. Beruntung, kami masih diberi kesempatan. Ini kebiasaan baru kami. Tidak ada kata terlambat untuk tetap sehat demi diri sendiri dan juga orang yang kita sayangi. Nenek, konsultasi dulu ya. Ibu, untuk obat diabetesnya masih dikonsumsi secara teratur kan ya? Telemedicine for everyone. Until everyone is well. Hai, selamat malam Medfriend Sehat. Selamat datang di Medtalks, Medevo, Idea, and Talks. Saya Dian Kurtanti, tuan rumah dari Medevo, kembali hadir selama 1,5 jam ke depan bersama narasumber-narasumber yang hebat dengan topik hidup berkualitas, cegah gagal ginjal di usia muda. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu Medfriend Sehat yang telah bergabung pada malam ini, dan ini adalah malam yang panjang buat kita. Kita sapa. Selamat malam Kak Aulia, Kak Erli, Kak Novi, Kak Risma, Kak Santi, Kak Mila, Kak Sinci, Kak Dea, Kak Rindi, Kak Rifki, Kak Bayu. Selamat malam Kak Tianli, Kak Dini, Kak Anggia, Kak Merisa, Kak Ade. Oke, sampai hari ini kita sudah bersama dengan Medfriend semua, lebih dari 150 orang. Terima kasih ya sudah bergabung di webinar malam hari ini. Baiklah, sebelum masuk pada rangkaian acara, kita bacakan kembali tata tertib acara kita yang dilakukan secara online melalui platform Zoom webinar sebagai berikut. 1. Untuk kenyamanan dan keamanan bersama, mohon untuk memberikan komentar yang baik dan konstruktif pada kolom yang telah tersedia. 2. Kemudian seluruh peserta tidak diperkenankan mencemooh, mencela, berkata kasar, dan menyinggung isu sara selama kegiatan ini berlangsung. Dan 3. Panitia akan memblokir peserta yang tidak mematuhi tata tertib online. Oke, dan juga saya ingin mengingatkan untuk Medfriend semua, jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, yaitu medevo.id dan hai.dhc, karena banyak informasi menarik dan bermanfaat terkait kesehatan dan banyak hadiah menarik juga tentunya. Langsung follow Instagramnya sekarang juga ya. Dan untuk konsultasi kesehatan, aplikasi Medevo Apps dapat di-download di iOS ataupun Android. Jadi Medfriends bisa langsung download di App Store ataupun Play Store agar dapat konsultasi langsung bersama dokter-dokter Medevo. Ya, Medfriends sehat semua, penyakit ginjal kronis di dunia saat ini mengalami peningkatan dan menjadi masalah kesehatan serius. Hasil penelitian dari Global Burden of Disease tahun 2010, penyakit ginjal kronik merupakan penyebab kematian peringkat ke-27 di dunia pada tahun 1990 dan meningkat pada 2 dekade berikutnya menjadi urutan ke-18. Lebih dari 2 juta penduduk di dunia mendapatkan perawatan dengan dialisis atau transplantasi ginjal dan hanya sekitar 10% yang benar-benar mengalami perawatan tersebut. 10% penduduk di dunia mengalami penyakit ginjal kronis dan jutaan meninggal setiap tahun karena tidak mempunyai akses untuk pengobatan.
Pada tahun 2013, sebanyak 2 per 1000 penduduk atau 499.000, hampir 500.000 penduduk Indonesia menderita penyakit ginjal, gagal ginjal. Penyebab utamanya adalah diabetes dan hipertensi. Prevalensi gagal ginjal pada laki-laki ditemukan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan karakteristik umur, prevalensi tertinggi pada kategori usia di atas 75 tahun. Namun, masih sekarang sudah banyak ditemukan orang-orang dengan usia lebih dari 30 tahun juga mengalami gagal ginjal kronik. Hasil survei Komunitas Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri tahun 2005 terhadap 9.412 subjek di Indonesia menunjukkan bahwa 12,5% sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, yang artinya sekitar 25-30 juta penduduk Indonesia mengalami penurunan fungsi ginjal, di mana jika ini tidak diatasi, maka penurunan fungsi ginjal akan masuk ke dalam kondisi gagal ginjal. Nah, bagaimana dengan pembiayaannya? Tentu saja pengobatan terkait dengan gagal ginjal ini memakan biaya yang sangat tinggi, termasuk untuk terkait dengan program jaminan kesehatan nasional. Ini memakan pembiayaan yang sangat tinggi. Nah, apakah penyakit gagal ginjal dapat dicegah? Hari ini kita akan menyimak informasi dan berdiskusi seputar hidup berkualitas demi mencegah gagal ginjal di usia muda bersama para narasumber yang hebat pastinya. Kita tunggu, Med Friends, pasti penasaran ya. Nah, sebentar lagi kita akan langsung bertemu dengan para narasumber kita yang hebat ini. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengingatkan bahwa Med Friends yang sudah bergabung dalam Zoom webinar bisa memberikan pertanyaan di kolom yang telah tersedia atau memberikan komentar positif membangun terhadap webinar kali ini. Juga kami informasikan bahwa identitas penanya bersifat rahasia dan kami hanya akan membacakan pertanyaannya. Jadi silahkan ya Med Friends semua bertanya sepuasnya pada malam ini. Ya, dan silahkan Med Friends bertanya pada kolom yang sudah tersedia. Kenapa? Karena nanti akan ada banyak hadiah menarik, yaitu 3 unit goodie bag menarik dari Medevo untuk penanya yang terpilih, serta saldo OVO untuk 4 orang pemenang masing-masing senilai Rp250.000 yang akan kita undi di akhir acara. Ya, selanjutnya masuk pada paparan yang akan disampaikan oleh Dr. Jeffrey Alois Gunawan, spesialis penyakit dalam CHT Finasim dari Department of Internal Medicine and Diagnostic. Halo, dokter. Selamat malam. Halo, Dr. Iin. Dr. Iin dan teman Medevo Friends sekalian, Med Friends ya panggilannya. Iya, thank you dokter udah join ya. Pastinya lelah ya, pasti dari rumah sakit, baru selesai praktek. Ini kemudian memberikan edukasi untuk Med Friends semuanya. Oke. Iya nih dok, tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat ya. Ya, oke, thank you dokter. Langsung saja kami persilakan, please join come to the stage, Dr. Jeff, please. Yes, terima kasih Dr. Iin dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya Dr. Jeff. Mungkin banyak di sini yang tahu saya dari Instagram. Kebetulan saya juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, dan kita banyak juga membahas soal ginjal ini di kampus ya teman-teman ya. Dan kali ini kita membahasnya di acara Medevo, yaitu Med Talks bersama teman-teman Med Friends yang pastinya juga sudah gak sabar lagi ya untuk menyimak apa sih yang menyebabkan gagal ginjal kok bisa di usia muda. Nah, saya sudah menyiapkan teman-teman untuk menjawab ya pertanyaan yang mendasar tadi, kok bisa di usia muda dan gimana nih supaya kita yang muda-muda nggak kena ginjalnya gitu ya. Apalagi kemarin kan ada isu tentang obat-obatan sirup ya yang menyebabkan gagal ginjal pada bukan muda lagi tapi pada anak-anak teman-teman ya, yang bahkan sampai menimbulkan kematian pada balita. Nah, kita akan simak bagaimana sih cara mengobati dan juga mencegahnya ya untuk gagal ginjal ini. Nah, ini ada slide dari saya teman-teman ya. Kita akan simak sama-sama slide-nya.
Oke. Nah, ini mungkin sudah terlihat ya slide saya. Oke. Ya. Jadi kita lihat teman-teman di sini judulnya aja udah cukup jelas ya bahwa gagal ginjal usia muda kok bisa gitu. Nah, ini yang menjadi topik pembicaraan kita. Gimana caranya kok masih muda udah bermasalah ginjalnya, bahkan sampai gagal gitu ya. Kesannya kan kalau gagal tuh udah desperate banget ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat my friends semuanya, ini mungkin sedikit aja CV dari saya, dan kita akan langsung ke ginjal teman-teman ya. Di sini pertama kita harus tahu di mana lokasi dari ginjal ya. Lokasi ginjal itu kalau kita tahu teman-teman, itu letaknya sebenarnya tidak begitu terlihat dari luar ya. Ini yang khas banget dari ginjal. Dia termasuk organ penyakit dalam. Nah, kenapa disebut penyakit dalam? Karena lokasinya itu di dalam, teman-teman. Kita lihat ya, lokasi itu nggak kelihatan dari luar, dia tersembunyi di dalam, karena fungsinya itu sangat vital. Jadi harus disembunyikan, teman-teman. Ya, jadi nggak bisa diekspos ya di luar, dikasih lihat di luar, nggak bisa. Beda dengan organ-organ lain ya. Nah, kita lihat di sini penyakit ginjal ini biasanya melibatkan ginjal kanan dan kiri, teman-teman. Itu unik banget karena biasanya kalau salah satu aja, biasanya masih bisa di-cover ya sama ginjal lainnya. Jadi gejalanya tidak akan muncul. Jadi seolah-olah normal, padahal sebenarnya salah satu ginjal sudah menurun fungsinya atau mengalami gangguan ya. Cuma karena dia ada backup gitu ya, ada cadangan yang satu lagi, maka gejalanya bisa di-cover. Sehingga banyak banget teman-teman yang mungkin ya saat ini med friends semuanya ada kerabat gitu ya, atau ada mungkin ada kenalan yang ginjalnya tahu-tahu dicek udah berat. Padahal selama ini gejala nggak ada gitu ya. Nah, mungkin aja sebenarnya udah ada itu. Gangguan ginjal udah lama teman-teman. Cuma alhamdulillahnya dia masih di-cover gitu ya, masih tercover dengan ginjal yang sampingnya atau ginjal yang satunya teman-teman. Med friends semuanya. Jadi seolah-olah tidak bergejala. Padahal itu sebenarnya sudah ada penurunan ya. Nah, cuma karena ini ada dua, maka temannya bisa menggantikan fungsi ginjal yang satunya. Oleh karena itu penting banget buat teman-teman kalau ngerasa ada penyakit ginjal gitu ya, atau ada keturunan sakit ginjal, atau mungkin ya udah ada gejala, itu apalagi ya baiknya segera dicek. Karena diceknya harus saya ke dokter penyakit dalam ya, seperti kami. Kebetulan kami ini dari penyakit dalam yang mempelajari atau memeriksa ya organ-organ yang ada di dalam seperti ini. Biasa kalau kami di Poli itu langsung kita periksa ya dengan USG, kita lihat ginjalnya teman-teman, apakah masih bagus atau sudah ada masalah ya ginjalnya. Itu nanti akan kelihatan dari pemeriksaan fisik dan USG tadi. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman, ini kalau kita lihat lebih dalam lagi, ginjal itu letaknya itu dilindungi oleh tulang ya. Ini kita lihat, ini ada tulang teman-teman ya. Jadi dia benar-benar organ penting ini. Ya, karena biasanya orang penting itu dilindungi ya. Organ-organ penting, apapun yang penting pasti ada pelindungnya. Nah, kita tahu banget ini vital sekali ginjal karena dia berfungsi untuk menyaring racun teman-teman ya. Dia akan membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya ternyata dari statistik, kemungkinan gagal ginjal, khususnya yang kronis, ini akan terus bertambah teman-teman, seiring usia. Nah, berapa sih statistiknya? Ternyata kalau kita usianya di bawah 40 ya, pasti banyak med friends di sini yang usianya di bawah 40, masih muda-muda ya. Nah, ini biasanya rendah kemungkinannya. Memang rendah ya, hanya 4% aja yang kemungkinan ada gagal ginjal. Nah, sedangkan nanti kalau misalnya kita bertambah tua, teman-teman ya, usia pasti kan terus bertambah. Nah, persentasenya akan terus naik pelan-pelan. Ya, terus naik. Ada yang bilang 1% per tahun. Ada yang bilang seperti itu. Tapi bisa juga lebih tinggi ya dari 1%. Apalagi kalau kita ada faktor risiko alias pola hidupnya ya kurang baik, yang nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, bila kita ada kebiasaan-kebiasaan kurang baik, maka akan lebih cepat peningkatannya. Nah, cuma rata-rata teman-teman ya, bisa disimak di sini, my friends, rata-rata itu sekitar 47% gangguan ginjal ini akan terjadi pada saat kita berusia 70 tahun. Ya, jadi lumayan signifikan ya, meningkatnya dari 4% menjadi 47%. Jadi ya, hampir separuhnya nih, separuhnya biasanya udah ada masalah ginjal. Nah, kita akan membahas lagi sebenarnya gangguan ginjal ini kan ada yang bilang
akut dan kronis ya teman-teman ya. Sebenarnya apa sih bedanya? Nah, kita tahu teman-teman bahwa ketika ginjal kehilangan fungsinya secara tiba-tiba, jadi misalnya dalam hitungan jam atau hari gitu ya, itu disebut sebagai gagal ginjal yang akut. Sekali lagi ya teman-teman ya, bila ginjal kehilangan fungsinya secara tiba-tiba, jadi secara drastis, dalam hitungan jam atau hari, maka itu disebut sebagai gagal ginjal akut, teman-teman. Nah, namun jenis gagal ginjal ini seringkali bersifat sementara ya kabar baiknya. Jadi kalau akut itu seringnya nanti akan perbaikan sendiri. Nah, selanjutnya ada juga yang kejadiannya pelan-pelan. Jadi nggak tiba-tiba ya. Dia pelan-pelan, pelan-pelan, masuknya tiba pelan-pelan banget ya, sampai-sampai nggak disadari tubuh kita, tahu-tahu pas kita ke dokter udah harus cuci darah gitu ya, atau udah sesek napasnya, udah lemes banget ya teman-teman. Ya kadang-kadang itu ya, masih gagal ginjal tuh udah bengkak ya kakinya ya. Nah, biasanya itu disebut sebagai gagal ginjal kronis. Apalagi kalau memang udah ada bukti bahwa dia sudah lebih dari 3 bulan teman-teman. Ya, jadi 3 bulan lalu dicek udah gagal ginjal kronis, sekarang kita cek lagi tetap kronis. Nah, itu biasanya disebut sebagai gagal ginjal yang sudah lama. Nah, itu akan dinilai stadiumnya ya, biasanya kita di poli kita nilai stadiumnya teman-teman, apakah gagal ginjal yang kronis ini termasuk stadium 1 atau 2 ya, 3, 4 atau 5. Nah, penyebabnya nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Biasanya penyebabnya ada yang autoimun, ada yang obat-obatan nih, friends semuanya, ada yang dehidrasi berat, kemudian ada yang obstruksi atau sumbatan ya, biasanya karena batu, kemudian ada penyakit yang tidak terkontrol, friends semuanya. Contohnya penyakit apa? Yang sering adalah diabetes ya, itu sering banget bikin sakit ginjal. Nah, berbeda dengan yang akut, gagal ginjal kronis dapat mempengaruhi ya teman-teman ya, fungsi ginjal dari waktu ke waktu. Jadi bisa terus turun, makin rendah. Kalau akut biasanya rendah sekali, habis itu naik terus teman-teman. Naik hingga akhirnya normal lagi. Jadi beda ya kurvanya ya. Kalau yang akut dia naik, yang kronis biasanya terus turun. Dia satu arah gitu teman-teman. Nah, kok bisa menyerang anak muda? Padahal kan gagal ginjal ini lekat dengan penuaan ya. Tadi kita lihat juga persentase statistiknya 4% pada yang usianya di bawah 40 dan nantinya meningkat pada usia tua. Nah, ternyata gagal ginjal ini bisa juga ya teman-teman terjadi pada anak muda, khususnya anak-anak yang berisiko. Kita lihat di sini ada tulisan berisiko ya. Biasanya risikonya apa? Risiko itu kita lihat dari pola hidup ya. Seringnya anak-anaknya ini polanya tidak sehat ya. Biasanya minum alkohol atau minum-minum obat-obatan terlarang gitu ya. Dan juga biasanya dari tidur ya, tidurnya sering kurang, stres gitu teman-teman ya. Nah, apalagi kalau ada darah tinggi dan gula. Itu biasanya akan lebih meningkatkan risiko terjadinya gagal ginjal. Dan ada satu lagi teman-teman, satu lagi yang membuat anak muda ini bisa terserang gagal ginjal, yaitu adanya kelainan bawaan, ya, atau kelainan yang sudah ada sejak lahir. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan sidat gambar ini, teman-teman. Kita akan menyimak ini ginjal kita kalau dibelah, ya, jadi kayak duren ya. Kalau dibelah, dalamnya kayak gini, teman-teman. Memang mirip duren ya. Kalau kita lihat di sini ada lubang-lubangnya, teman-teman ya. Ini isinya bukan buah duren, tapi isinya adalah air kencing, teman-teman. Ya, air kencing kita, air seni kita yang sedang dalam proses penyaringan. Jadi saringannya di sini teman-teman, bisa lihat ya, saringannya ada yang garis-garis, itu saringan ginjal. Jadi istinya ginjal ini merupakan organ saringan, ya, penyaring atau filter. Kita kenal filter teman-teman ya, tahu ya filter AC atau filter barang-barang ya, itu fungsinya membersihkan. Akibatnya kalau nggak benar filternya atau ada kotoran banyak di sini ya, nah itu pastinya fungsinya untuk menyaring menjadi terganggu. Nah akibatnya apa? Akibatnya kita jadi keracunan teman-teman, karena racun-racun nggak bisa dikeluarin, ya nggak bisa disaring. Akibatnya racunnya akan masuk lagi ke darah, bukannya dibuang lewat urin, tapi malah masuk ke darah. Akibatnya seperti kita punya AC di rumah ya, kalau kotor banget, lama-lama kita sesek ya, karena udara kotor gitu teman-teman. Kita menghirup udara yang sangat-sangat beracun gitu. Makanya penting untuk kita bersihkan filter AC-nya ya, termasuk ini ginjal juga seperti itu. Kita bersihkan filter ginjal ini dengan cara apa? Dengan cara pola hidup sehat ya teman-teman, minum yang banyak, minumnya air putih ya maksudnya ya, bukan air yang lain ya teman-teman ya. Nah,
juga kita hindari minuman-minuman yang memperberat fungsi ginjal seperti tadi alkohol atau misalnya minuman-minuman yang mengandung banyak gula ya teman-teman ya, atau minuman-minuman yang mengandung banyak kimia, bahan-bahan kimia. Itu sebaiknya kita kurangi supaya tetap bagus filternya sehingga bisa menyaring dengan sempurna dan akhirnya racun akan keluar lewat sini teman-teman. Nah, ini ujung-ujungnya nih ke urin ya atau ke pembuangan teman-teman. Ini saluran yang ini. Nah, kita lanjut lagi. Kita lihat di sini. Ini kalau bentuk aslinya ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ya mungkin nih, kalau yang nggak bisa lihat bentuk aslinya ya. Ini adalah benda asli yang sudah diawetkan teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini bentuknya tadi ya. Kalau dibelah seperti ini adalah penyaringnya. Yang hitam-hitam penyaringnya teman-teman. Ya, kemudian ini yang kuning ini adalah gotnya atau aliran airnya ya teman-teman ya, atau bisa dibilang sebagai selokannya ya, hingga akhirnya nanti ujungnya ke urin. Nah, ini semua harus berfungsi dengan baik supaya kita tidak keracunan. Jadi penting banget ya fungsinya ini ya sebagai filter. Kayak AC, filternya itu harus bagus supaya AC-nya bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita tahu teman-teman ini anak-anak muda biasanya penyebabnya yang juga cukup sering, itu yang pertama adalah diabetes ya. Itu banyak yang mungkin nggak sadar, kita minum manis-manis, kopi sasetan, yang sering kopi sasetan ya saat ini ya. Kemudian ada juga minuman-minuman yang pasti teman-teman tahu ya, banyak sekali sekarang di mana-mana tersebar, dan itu kita minumnya setiap hari. Jadi kita bukannya melarang, tapi kita maksudnya adalah menyarankan supaya tidak setiap hari ya teman-teman ya, kalau bisa ya sekali-sekali aja ya minum itu masih boleh, asalkan jangan jadi kebiasaan. Biasanya kebiasaan itulah yang nantinya menyebabkan diabetes ini teman-teman. Diabetes ini adalah peningkatan kadar gula ya, yang mana kalau kadar gulanya terus-menerus tinggi alias tidak terkontrol, maka nanti akan bisa merusak saringan yang tadi di ginjal, yang tadi kita udah lihat ya di gambar ini, yang sebelumnya ada saringan yang hitam-hitam ini teman-teman. Nah, ini akan rusak nih, yang hitam-hitam ini ya, benda yang coklat-coklat kehitaman ini akan rusak ya. Ini saringan AC-nya teman-teman. Akibatnya nanti kotoran nggak bisa keluar, akhirnya kita keracunan kotoran kita sendiri. Nah, yang kedua adalah darah tinggi teman-teman ya, atau darah tinggi hipertensi ini pasti sudah banyak yang tahu ya. Ini adalah kekuatan atau tekanan yang meningkat di dalam pembuluh darah kita. Sehingga nantinya lama-lama pembuluh darah kita itu akan terus-menerus tinggi tekanannya. Akibatnya yang ke ginjal pun itu kan ada pembuluh darah ya teman-teman ya. Pembuluh darahnya yang merah ini ya. Yang merah ini akan tinggi banget tekanannya, akibatnya ginjalnya pun juga akan tinggi. Karena kita tahu tekanan itu dirambatkan ya teman-teman ya. Mungkin banyak yang med friends semua yang ahli fisika di sini, kita tahu tekanan itu akan terus merambat teman-teman. Sehingga akhirnya semuanya rata ya, sama-sama tinggi tekanannya. Nah, kalau terlalu tinggi maka saringan yang hitam-hitam ini akan rusak. Nah, kalau udah rusak terpaksa harus diganti dengan saringan buatan teman-teman, yaitu cuci darah. Nah, itu yang tentu kita semua nggak mau ya. Nah, selanjutnya kita lanjut, yang pada anak muda juga sering adalah adanya riwayat sakit ginjal sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya adalah penyakit ginjal yang dikenal dengan polikistik. Ya teman-teman, ya, ini adalah penyakit ginjal yang merupakan penyakit yang diturunkan atau genetik ya biasanya, yang menyebabkan ginjal kita jadi seperti banyak bolong-bolong teman-teman. Saya ada gambarnya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ginjal bolong-bolong di sini beda ya sama ginjal normal yang di sebelah kiri ya. Ini banyak banget bolong-bolongnya tuh teman-teman, sehingga saringannya pun jadi rusak. Ya dong, karena tidak bisa bentuknya bagus sempurna seperti ini. Jadi ada digrogotin gitu ya. Kayak keju digrogotin tikus gitu ya teman-teman ya. Jadi saringannya tuh rusak. Akibatnya tadi deh kotorannya nggak bisa keluar. Nah, kita lanjut teman-teman. Selanjutnya ada juga yang cedera ya, alias dipukulin nih contohnya, atau tawuran gitu ya, atau habis ke pentok apa ya perutnya kadang-kadang, atau pinggangnya ya teman-teman ya. Ada yang berat banget ya, kena logam berat gitu ya, atau cedera fisik ya, dipukul itu akibatnya bisa rusak. Nah, itu juga sama bisa membuat gagal ginjal. Selanjutnya penyakit autoimun teman-teman, atau yang kita kenal dengan lupus ya. Ini juga banyak terjadi juga pada anak muda, yang mana ini biasanya itu terjadi karena adanya sistem kekebalan tubuh kita sendiri yang menyerang organ kita sendiri atau organnya sendiri. Padahal harusnya dia menyerang musuh ya, tapi dia menyerang dirinya sendiri. Sehingga akibatnya ginjal yang mana saringan tadi yang hitam itu diserang oleh tubuhnya sendiri. Sehingga akibatnya saringannya rusak dan racun nggak bisa dikeluarkan teman-teman. Sehingga akhirnya masuk lagi ke darah dan kita pun mengalami gejala gagal ginjal. Yang kelima apa? Yang kelima itu adalah masalah pada urin ya.
teman-teman semua tahu, tadi kan kita udah ada aliran atau selokannya ya, teman-teman ya. Tadi ada gambar selokan, kita mungkin ulang lagi gambarnya. Gimana ini ada yang warna kuning-kuning, ini selokannya teman-teman ya. Atau di sini gambarnya warna coklat ini ya, ini selokannya, ini harus lancar, nggak boleh mampet teman-teman. Nah banyak juga pada usia muda itu ini yang mampet ya. Jadi ada batu yang gede banget di sini, itu kita kenal dengan namanya batu Staghorn ya. Staghorn ini bahasa asing teman-teman, artinya batu yang gede di sini. Akibatnya apa? Akibatnya kencing yang udah disaring atau yang udah bersih ya teman-teman ya, air seninya udah bersih, itu nggak bisa keluar, mampet. Akibatnya dia balik lagi deh, balik lagi luber di sini teman-teman. Akibatnya saringannya jadi rusak dong, ya kan? Karena kan terdesak oleh urin yang sedemikian banyaknya. Nah itu juga akhirnya ujung-ujungnya ginjalnya pun mengalami kegagalan, ya karena saringannya tadi sekali lagi mengalami kerusakan. Nah kita lanjut, teman-teman semuanya, penyebab dari ada yang tersumbat tadi bisa batu ya, bisa juga ada tumor ya, tapi itu cukup jarang ya teman-teman, nggak perlu kita khawatir. Kemudian ada malaria, ini infeksi juga bisa teman-teman ya, ternyata ya. Malaria itu yang sering di Indonesia, yang disebabkan oleh nyamuk ya, dibawa oleh nyamuk. Nah itu biasanya bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal lama-lama. Selanjutnya juga ada obat-obat tertentu ya, ya itu obat-obat, biasanya obat nyeri yang sering dibeli di apotek atau biasanya di toko obat ya, itu kalau kita sering beli sendiri atau di warung ya, beli obat jamu, obat-obat nyeri yang dibilang obat-obat non steroid ya teman-teman ya, itu lama-lama kalau kita konsumsi sendiri obat rematik gitu ya, tanpa ada pemantauan dokter, seringkali juga bisa menyebabkan gagal ginjal ini. Jadi hati-hati banget ya, sobat MedFriends semuanya, supaya kita selalu minum obat sesuai dosis dan aturan. Kemudian ada juga di Indonesia kemarin ada ini ya, sobat MedFriends pasti tahu ya, ada obat-obat sirup ya. Kita tahu sirup-sirup kita, obat cair itu ternyata mengandung pengawet atau kita kenal pelarut ya sebenarnya ya, ethylene glycol. Nah, ternyata ethylene glycol ini adalah zat yang harusnya itu tidak ada di dalam obat tadi teman-teman. Sehingga akibatnya kalau ada dia akan menyebabkan terjadinya batu ya, batu di ginjal yang kita tadi lihat ada penyaring ini. Dia akan menyumbat di sini teman-teman batunya, sehingga saringannya jadi rusak dan akhirnya balita-balita, anak-anak ya, itu mengalami gagal ginjal yang kemarin itu. Ya, yang ujung-ujungnya memang bisa menyebabkan kematian. Nah, untungnya alhamdulillah sekarang udah ketahuan ya, MedFriends semuanya ethylene glycol ini sekarang sudah benar-benar tuh ditindak oleh pemerintah, sehingga obat sirup bisa banyak banget yang sudah dipastikan aman untuk kembali digunakan. Nah, kita lanjut. Kelainan bawaan, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Ini juga sering tapi tadi ya mungkin kurang dinotis ya. Yang pertama tadi yaitu penyakit ginjal polikistik yang kita udah bahas, itu memang kental ya faktor bawaannya atau faktor genetik yang sering kita sebut sebagai autosomal, baik autosomal yang dominan atau resesif. Nah, yang sering yang mana? Yang sering itu adalah yang dominan, sobat MedFriends semuanya. Kemudian ada lagi namanya sindrom Goodpasture ya. Ini juga kondisi yang langka ya, sobat semuanya. Jadi nggak usah khawatir, ini jarang ya terjadinya. Namun ini salah satunya kalau terjadi bisa menyebabkan gagal ginjal pada usia muda. Nah itu intinya dia terjadi gangguan pada saringan ya. Kalau Goodpasture itu juga sama, saringannya mengalami gangguan atau yang garis-garis ini ya, sobat semuanya. Selanjutnya IgA nefropati. Ini juga disebabkan karena adanya sistem imun kita ya, sobat semuanya. Yang mana penyakit ini ditandai oleh kandungan darah atau protein dalam urin ya, yang sangat banyak dan seringkali menyebabkan saringannya pun rusak. Saringan yang tadi hitam-hitam itu juga rusak ya, sehingga akibatnya nanti kotoran kita nggak bisa keluar ya, sehingga kita lama-lama jadi keracunan. Nah ini khas biasanya ada darah di urin. Kalau sobat MedFriends semua lihat ada merah-merah urinnya, segera dicek ya. Jangan-jangan ada IgA nefropati ini. Mudah-mudahan sih enggak ya teman-teman ya. Tapi kalau ada kerabat yang mengalami kencing berdarah gitu ya, sebaiknya segera dicek ya. Karena bisa jadi adalah tanda-tanda gagal ginjal. Kemudian ada yang namanya HUS ya. HUS ini juga jenis penyakit ginjal yang disebabkan oleh infeksi. Kalau ini infeksi, sobat semuanya ya. Infeksi apa aja? Infeksi kuman biasanya. Sehingga akibatnya infeksi tadi menyebabkan ginjal itu memproduksi zat beracun yang kita sebut sebagai ureum. Nah, ureum inilah yang nantinya akan menyebar sehingga kita akan keracunan zat itu atau kita kenal dengan gejala gagal ginjal. Kemudian yang kelima itu adalah reflux nefropati. Sobat MedFriends, itu terjadi kalau seluruh zat yang sudah melalui proses penyaringan dalam ginjal dan keluar bersama urin ya, udah keluar nih. Dia masuk lagi. Jadi balik lagi ya. Balik lagi ke dalam.
sehingga akibatnya nantinya akan merusak saringan ginjal yang tadinya bagus, teman-teman. Sehingga akibatnya bisa terjadi gagal ginjal. Ya, jadi tadi udah keluar ini ya, saya lihat di gambar ini ya, biar gampang ya, udah sampai urin sampai bawah, macet mungkin ya di bawahnya itu ya. Jadi balik lagi, balik arah, sehingga akhirnya numpuk semua di sini dan saringannya jadi rusak ini sobat semuanya. Yang hitam-hitam ini jadi rusak ya. Nah, kita lanjut. Ini adalah tindakan pengobatan biasanya sobat semuanya. Memang kalau stadium akhir atau stadium 5 ya, gagal ginjal ini akan dilakukan cuci darah. Itu yang biasa dilakukan. Nah, berapa sih fungsi ginjal yang biasa dilakukan? Seringnya memang pada yang stadium 5 atau yang fungsinya kurang dari 15% ya, sobat semuanya. Namun bisa juga pada stadium yang lebih awal itu juga bisa dilakukan hemodialisis ini. Dan ini yang sering dilakukan ya, hemodialisis dengan menggunakan mesin. Kita lihat di sini sobat semuanya, darah kita akan diambil ya dari selang ini. Nah, masuk ke mesin, dicuci ya. Ini mesinnya ini sobat semuanya ya, mirip ya. Garis-garis hitam ini ya, mirip sama ginjal kita dong, ya kan? Ginjal tadi kan warnanya hitam-hitam juga nih saringannya. Tuh ya, mirip banget ya. Nah, cuma ini di luar, bedanya pakai mesin. Nah, tentu saja mesin ini juga ini ya teman-teman ya, memerlukan sangat-sangat maintenance yang sangat-sangat rumit ya. Jadi nggak bisa sembarangan di rumah gitu ya kita pasang mesinnya. Biasanya di rumah sakit ya kita pasang, sehingga nanti bisa dipantau oleh dokter dan akhirnya darah yang bersih yang sudah dicuci balik lagi, dimasukin lagi ke badan kita. Jadi persis ya kayak kerja ginjal. Nah, sobat sekalian sekarang juga ada yang di dalam perut ya. Itu juga ada sobat. Jadi ada di perut kita ini medfriends semuanya itu fungsinya mirip-mirip. Jadi saringannya ditaruh di dalam perut kita. Sehingga perut kita ini akan mencuci ya darah yang kotor menjadi darah yang bersih. Nah, itu kita kenal dengan CAPD namanya. Cuma prinsipnya sama. Prinsipnya adalah memindahkan saringan dari yang tadinya di ginjal atau yang utamanya itu ada di organ kita sendiri, karena rusak maka kita pindahkan ke organ buatan. Bisa di luar, bisa di dalam perut. Nah, gimana cara mencegahnya, sobat semuanya? Bila kita memiliki penyakit ginjal kronis ini, maka yang perlu dilakukan pastinya kita pantau ya fungsi ginjal. Ini yang sering kelewatan, medfriends semuanya. Karena sering kali fungsi ginjal itu tidak dilihat ya, tidak dipantau, tahu-tahu udah jebol. Tahu-tahu udah stadium 5, stadium 4 ya. Yang mana stadium 4 biasanya kita sudah perlu pasang alat ya. Alat itu namanya Simino, sobat medfriends. Medfriends semuanya ya. Simino ini mungkin banyak yang udah pernah dengar juga. Ini adalah alat untuk nanti bisa dimasukkan penyaring dari luar ya, atau kita kenal dengan hemodialisis tadi. Nah, itu biasanya mulai dipasang pada yang stadium 4. Nah, selanjutnya kita jaga kadar gula ya pastinya. Kita kurangi yang manis-manis, yang enak-enak. Mungkin bisa dibagi ya, medfriends ya, kalau makan mungkin tadinya seloyang, martabak sendirian. Nah, sekarang dibagi kalau boleh ya. Makan pizza, misalnya sekali makan 1 loyang gitu ya. Yang gede lagi ya. Nah, saat ini baiknya dibagi ya, rame-rame, makannya serumah, berlima gitu ya. Jadi memang harus ya lebih irit ya makannya ya. Bukan berarti kitanya nggak bisa makan enak, tetap bisa makan enak, cuma kita kurangi jumlahnya. Kemudian yang ketiga, sobat medfriends, itu kita tingkat tekanan darahnya ya, kita kurangi. Kalau misalnya tinggi, baiknya berobat ke dokter ya, supaya tekanannya tidak merusak saringan yang tadi kita sudah lihat ya, saringan hitam-hitam tadi. Itu kita segera turunkan. Kemudian merokok pastinya, kita kurangi banget karena merokok bisa merusak saringan juga ya. Kita tahu hitam-hitam begitu rokoknya, nanti lama-lama saringan tadi yang ada dalam tubuh kita nih yang tadi masih bersih gitu saringannya, lama-lama jadi rusak sobat medfriends semuanya karena terkena ya zat-zat radang yang ditimbulkan oleh rokok tadi. Kemudian medfriends juga harus memilih diet sehat. Biasanya ada diet ginjal namanya medfriends, yang mana itu proteinnya seringkali kita atur ya supaya tidak begitu tinggi. Nah, biasanya berapa proteinnya kita akan tentukan. Kalau kami di sini biasanya di poliklinik ya, kita hitung berapa proteinnya sesuai stadium. Kalau stadium 1 itu biasanya kadar proteinnya bisa lebih bebas ya, bisa 1,2 gram per kilogram. Kemudian kalau misalnya stadium 2 tentu lebih rendah ya, bisa 1 gram dan seterusnya sobat medfriends. Kita akan hitungin biasanya di poli. Nah, selanjutnya kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya ternyata selain penyakit-penyakit bawaan di atas, konsumsi minuman yang mengandung tinggi gula, makanan tinggi lemak ya, atau makanan yang tinggi garam, pokoknya yang enak-enak, dan juga makanan kemasan. Jangan lupa sobat medfriends semuanya, makanan tadi yang diawetkan ya, yang dalam bentuk kemasan, yang ada di supermarket, atau kopi sasetan ya, itu juga lama-lama kalau minum-minum terus tiap hari, maka akan jadi bukit. Nah, bukitnya apa? Bukitnya adalah gagal ginjal ini. Nah, tentu saja kita
menghindari sebisa mungkin kita ganti dengan yang lebih sehat. Jadi kalau tadi ngemilnya itu makanan kemasan ya, entah snack-snack yang dibungkus-bungkus tuh ya, Mad Friends semuanya dapatkan di minimarket, supermarket, sekarang diganti deh. Biasanya diganti dengan pisang ya. Kalau saya sendiri saya ganti pisang ya. Dulu saya suka ngambil juga ya, beli-beli yang kemasan-kemasan gitu, kacang atau apa. Tapi sekarang saya ganti dengan buah-buahan. Paling gampang sih pisang ya, dibawa kemana-mana atau mungkin juga ya seratnya tinggi yang lain juga boleh yang Mad Friends suka. Jadi itu lebih sehat ya tentu saja. Oke, mungkin itu pembahasan kita Mad Friends semuanya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya, dan pastinya bisa menghindarkan generasi muda Indonesia dari gagal ginjal ini. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Demikian pemaparan dari Dr. Jeff, spesialis penyakit dalam, yang sangat menarik tentunya. Dan juga saya ingin mengingatkan untuk Mad Friends semua, jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, yaitu medevo.id dan hai.dhc, karena banyak informasi menarik terkait kesehatan dan banyak hadiah menarik di sana. Jadi langsung follow Instagramnya sekarang juga ya. Untuk konsultasi kesehatan, Mad Friends dapat langsung download Medevo Apps di iOS ataupun Android. Jadi, Mad Friends bisa langsung download di App Store ataupun Play Store agar dapat berkonsultasi bersama dokter-dokter di Medevo. Ya, sebelum masuk pada sesi diskusi dan Q&A, kita sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin mengingatkan bahwa Mad Friends yang sudah bergabung dalam Zoom webinar bisa memberikan pertanyaan di kolom yang telah tersedia. Saat ini sudah banyak ya, lebih dari 99 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa terjawab semua di malam hari ini. Ya, ataupun Mad Friends bisa memberikan komentar positif yang membangun terhadap webinar kali ini. Tentunya kita nanti akan membacakan pertanyaan tanpa menyebutkan nama si penanyanya. Jadi, my friends, boleh ditambah lagi atau sudah cukup? Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan sama. Dan nantinya akan ada banyak hadiah menarik, yaitu 3 unit goodie bag yang menarik dari Medevo untuk penanya yang terpilih, serta saldo OVO untuk 4 orang pemenang, masing-masing senilai Rp250.000 yang akan diundi di akhir acara. Selanjutnya kita akan berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari Mad Friends terkait dengan tema webinar kali ini, yaitu hidup berkualitas, cegah gagal ginjal di usia muda. Namun diskusi kali ini tidak hanya bersama dengan Dr. Jeff, kita juga akan bersama Mad Friends yang merupakan seorang survivor chronic disease ginjal ya. Siapakah dia? Yuk kita panggil segera, let's join with us. Kakak Agi Wasistyo Utomo. Hai, apa kabar Kak Agi? Halo, selamat malam Mad Friends. Halo Dr. Din, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ini kan nggak mudah ya, usia masih muda. Kemudian didiagnosis penyakit gagal ginjal atau penyakit ginjal kronik gitu ya. Ini boleh di-sharing pengalamannya Kak Agi seperti apa pada saat itu? Boleh. Bisa kemudian terdiagnosis penyakit ginjal kronik. Boleh. Thank you waktunya Dr. Din. Jadi sedikit sharing aja ke teman-teman Mad Friends semuanya. Tahun 2021, 1 Januari, itu waktu yang sangat merubah hidup saya 180 derajat. Karena pada tanggal 30 Desembernya, tepat di malam tahun baru, saya didiagnosa oleh dokter mengidap penyakit CKD atau Chronic Kidney Disease stadium 5. Nah, tadi kan Dr. Devi sudah menjelaskan tuh stadium-stadiumnya. Ada stadium 1, 2, 3, sampai stadium 5. Singkat cerita, tanpa gejala, dan saya tidak pernah merasakan yang gimana-gimana banget, nggak ada yang sakit seperti apa, nggak bengkak segala macam. Semua bermula dari MCU dari kantor saya yang secara rutin setiap tahun. Tiba-tiba ketika hasil MCU itu keluar, angka kreatinin saya itu sampai angka 7,8. Padahal maksimal itu 1,2. Jadi udah kebayang dong itu tingginya seberapa gitu ya. Itu baru awal MCU.
Lalu dengan kadar ureum, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Jeffrey apa itu ureum segala macam ya. Ureumnya sudah sangat tinggi sekali sampai 100-an lebih. Dan yang paling bikin shock itu adalah EGFR atau kemampuan filtrasi ginjal saya tuh tinggal 5 angkanya. Makanya tinggal 5. Dan sempat bingung dengan angka ini apa sih maksudnya gitu kan. Terus saya coba konsul ke adik saya yang kebetulan juga dokter. Lalu dia menyarankan untuk Mas coba deh langsung double check atau second lab lah ke lab yang terkenal di Indonesia ini. Terus kita coba lab ke sana, ternyata juga hasilnya lebih parah lagi gitu. Dari kreatininnya dari 7,8 sampai ke angka 10 waktu itu. Agak selang cuma 2 hari langsung tinggi ya angkanya. Akhirnya kita memutuskan untuk langsung ke IGD di daerah Jakarta Selatan. Nah, di sana dilakukan pemeriksaan oleh dokter di USG, lalu dicek ulang semuanya, sampai di malam tahun baru itu, ketika semua sedang ikutan party mungkin, ada kembang api segala macam, dokter menghampiri kamar saya, bilang kalau, Pak, mohon maaf, Bapak terkena CKD, stadium 5 atau end stage. Bapak, malam ini juga kami akan daftarkan Bapak untuk pemasangan CDL, supaya besok bisa segera cuci darah. Nah, itu tuh malam yang sangat-sangat kaget ya, shock banget. Cuci darah itu apa dan bagaimana saya masih bingung, lalu CKD itu apa dan sebagainya masih linglung. Cuma saya konsultasi ke adik saya, ke yang dokter tadi bilang, ini gimana dek, saya harus seperti apa? Gitu. Akhirnya dia menyarankan, udah mas ikuti apa kata dokter aja yang terbaik. Gitu. Oke, bismillah, waktu itu langsung akhirnya kita persiapan untuk pemasangan CDL. CDL itu kateter double lumen yang dipasang di bisa di pembuluh leher, di leher ya, atau enggak di dekat jantung. Kebetulan saya dipasang di dekat jantung sini. Itu sifatnya sementara, nanti kalau misalkan pasien bisa memutuskan mau pakai Simino atau pakai CAPD atau mau transplant, bisa dibicarakan kemudian. Cuma karena waktu itu sangat urgent, saya akhirnya memutuskan untuk pakai CDL dulu, supaya besoknya bisa cuci darah. Langsung itu operasi dan besoknya cuci darah. Oh, itu cuci darah rasanya amazing banget tuh dok. Jadi darah tiba-tiba keluar, disaring dan seterusnya, habis itu masuk lagi gitu kan. Itu rasanya agak pusing segala macam dan seterusnya. Saya cuci darah 1,5 bulan. Lalu dokter yang mengenangani saya di rumah sakit itu bilang, Mas Agi kan masih muda ya gitu ya, masih produktif dan masih bisa mobile dengan baik lah ya, kondisi masih tubuh masih oke gitu. Dokter menyarankan kenapa nggak ambil CAPD saja gitu, sambil persiapan gitu. CAPD itu apa dok? Gitu. Nah mungkin bisa di-share ke teman-teman foto perjalanan saya selama cuci darah tadi. Nah ini yang di atas itu adalah saya dan istri saya tercinta sedang menemani cuci darah. Jadi cuci darah itu kan hanya berbaring di tempat tidur ya selama lebih 4-6 jam dengan sesinya mungkin seminggu 2 kali tergantung dengan kondisi dari pasien ya. Nah yang di bawah itu saya sudah mulai persiapan tuh dari CAPD. Kalau misalkan teman-teman lihat, Mas Friends tahu itu ada selang yang ke arah perut, itu selang CAPD namanya. Seperti kata Dr. Jeffrey tadi, CAPD itu dengan menggunakan tubuh sendiri, dia menyaring dari cara masuk sehingga secara masuk disaring di sana, habis itu bisa dikeluarkan lagi. Tuh, jadi 1,5 saya HD, sampai seterusnya saya memutuskan untuk pakai CAPD sampai kurang lebih 1 tahun lebih 2 bulan. Nah, alhamdulillah di tahun ini, di bulan Maret, saya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melakukan transplantasi ginjal. Dan alhamdulillah semua prosesnya lancar, hingga hari ini, malam ini bisa ketemu friends semua dalam keadaan yang lebih baik. Gitu dokter. Sedikit cerita dari saya. Ya, terima kasih Kak Agi yang sudah berbagi experience-nya dalam menghadapi survive terhadap kondisi penyakit ginjal kroniknya. Ya langsung saja kita menjawab pertanyaan Med Friends yang sudah sangat banyak. Kita panggil Dr. Jeff untuk gabung dengan kita di sini. Ya, oke. Nah, ini kita langsung ya membacakan pertanyaan dari Med Friends. Apakah gagal ginjal merupakan penyakit genetik, dok?
Jadi tadi ada penyakit bawaan tadi ya, berbagai macam kondisi. Kemudian ada juga yang bukan karena penyakit bawaan. Nah, apakah gagal ginjal ini juga bisa diakibatkan karena genetik atau turunan mungkin maksudnya ya. Kemudian apakah aman atau sehat untuk ginjal bila mengkonsumsi air lebih dari 2 liter dalam sehari? Mungkin kalau standarnya 2 liter, nah bagaimana dengan lebih 2 liter? Misalnya 4 liter mungkin seperti itu dok. Apakah ada pengaruhnya terhadap kondisi fungsi ginjal? Dan apakah gaya hidup rendah sodium dan rendah gula serta rendah lemak pasti tidak akan terkena gagal ginjal di usia muda? Silakan Dokter Jeff untuk menjawab. Ya, baik, terima kasih Dr. Din. Dan juga terima kasih Mas Agi ya, presentasinya sangat luar biasa dan inspiring sekali ya. Jadi ini pertanyaannya juga sangat bagus sekali. Saya akan coba ya, tadi ada 3 pertanyaan ya yang kita sama-sama lihat teman-teman. Nah, ini untuk pertanyaan yang mungkin yang pertama dulu ya, saya jawab ini, sorry. Apakah gagal ginjal merupakan penyakit genetik? Nah, memang iya ya, tadi kita sudah sama-sama lihat di presentasi sebelumnya bahwa ada yang namanya kelainan bawaan ya. Kelainan bawaan ini adalah penyakitnya genetik biasanya, karena seringkali itu berkaitan dengan gen kita atau DNA kita. Dan itu akan diturunkan, biasanya ada 2 cara ya penurunannya, ada secara yang dominan, dan yang kedua ada yang namanya resesif. Mungkin my friends semuanya sudah tahu ya, waktu SMA gitu ya, atau SMP kita belajar ya, bagaimana kalau diturunkan secara dominan atau resesif. Nah, intinya biasanya untuk penyakit genetik ini kita memang susah ya, pasrah ya biasanya ya, sobat semuanya, karena seringkali sulit saat ini untuk dilakukan terapi genetik di Indonesia, itu masih cukup sulit, my friends sekalian. Jadi biasanya kelainan bawaan ini, seperti tadi kita sudah jelaskan, ada polikistik kidney ya, ada yang bolong tadi kan, atau banyak kista-kista ya di ginjal, atau yang kita sebut sebagai good pasture syndrome. Itu juga pengobatannya cukup sulit ya. Dan di Indonesia juga belum begitu banyak cara-cara pengobatan yang bisa cukup efektif. Kemudian yang kedua, untuk konsumsi lebih dari 2 liter sebenarnya cukup aman ya. Nggak usah khawatir, my friends semuanya, asalkan memang sudah dipastikan ya ginjalnya itu baik kondisinya dan tidak ada sumbatan. Nah, seringkali kalau misalnya kita sudah ada kondisi gagal ginjal kronis gitu ya, atau misalnya ada kerabat dari my friends yang sudah mengalami gagal ginjal stadium 5 dan air seninya atau buang air kecilnya sudah sedikit ya, warnanya sudah pekat, sudah kuningnya kuning yang kalau di stadium itu udah stadium yang kanan ya. Teman-teman mungkin lihat ada di mall-mall tuh ya, dilihat ada stadium warna urin. Kalau udah pekat banget, udah tua banget, nah baiknya sih konsumsi airnya itu agak dibatasi ya. Terutama kalau mereka belum cuci darah atau belum ada penyaring yang dari luar ya. Tadi kita sudah bahas juga ya, belum dipasang CDL, Simino, belum ada alat CAPD ya, belum ada alat HD di situ. Sebaiknya hati-hati minumnya, kalau bisa dipantau banget ya supaya tidak overload atau kelebihan. Karena seringkali kalau kelebihan nanti bisa bikin sesek ya, my friends semuanya. Tapi kalau yang masih bagus ya, masih muda dan kencingnya masih banyak, apalagi ya nggak ada riwayat ginjal sebelumnya, masih sehat walafiat sih nggak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga, apakah gaya hidup rendah garam ya, rendah gula, ya, sehat banget ya, semuanya rendah ya. Itu pasti tidak akan terkena gagal ginjal di usia muda. Nah, memang tidak ada yang bisa memastikan, karena risiko itu bagaimanapun ya, namanya kita hidup pasti ada risiko ya. Tapi sekali lagi kita bisa benar-benar minimalisir ya, minimalisir faktor yang bisa kita kontrol. Nah, yang kita kontrol itu kan pastinya ya makanan ya, gula, lemak, natrium. Nah, itu yang kita harus benar-benar gaspol gitu ya, kita minimal banget deh makanan minumannya, selektif banget gitu ya, dan olahraga pastinya juga, dibanding kita hanya meratapi faktor yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya yang tidak bisa kita kontrol adalah penyakit yang genetik tadi, atau kita udah punya riwayat keturunan ya, sakit ginjal, dan kita ada kelainan bawaan. Itu memang kita nggak bisa kontrol lagi, kita nggak bisa ubah. Tapi kalau sodium, lemak, gula, ini kita bisa kontrol. Jadi tentu akan sangat baik untuk dilakukan dan bisa meminimalisir kemungkinan gagal ginjal di usia muda. Seperti itu, Dr. Din mungkin. Ya, saya ke Kak Agi nih.
pada saat didiagnosis itu diketahui nggak Kak penyebabnya apa dari kondisi Kak Agi? Dokter bilang awalnya karena hipertensi. Nah, karena memang tahun 2018 itu saya didiagnosa dan dikatakan dokter divonis kena hipertensi, dan semenjak tahun itu mengkonsumsi obat penurun tensi. Cuma memang kesalahan saya adalah waktu kena hipertensi itu saya tidak cek lagi untuk lanjutannya, apakah ke ginjal dan ke organ lain gitu. Nah, saya rasa waktu itu saya merasa dengan obat tensi itu sudah cukup gitu. Ternyata tidak, ternyata sudah merambat ke yang lain-lain. Sehingga tahun 2021 itu ya akhirnya kenalah ke ginjal yang rusak itu. Dan ketika ginjal rusak, benar kata Dr. Jeffrey, minumnya itu harus dibatasi banget. Saya sampai minum itu maksimal 1.500 sehari, mungkin sampai 1.000 waktu itu. Pernah minumnya kebanyakan, itu kondisi tubuh langsung kayak kayak ngawang-ngawang dan nggak jelas gitu, sampai hampir kolaps karena semua elektrolitnya ngaco balau gitu. Ada yang turun, ada yang tinggi, sampai kita ke rumah sakit dan dirawat di sana untuk di booster dengan cairan infus elektrolit dan lain-lain gitu. Tapi ketika sudah HD itu kayak kita bisa minum banyak tuh ketika sudah waktu HD ya, waktu HD bisa minum banyak, bisa makan banyak, tapi setelah luar dari HD, keluar dari cuci darah atau pas nggak di HD, itu kita harus jaga makan, jaga minum dan seterusnya. Sampai hari ini? Kalau hari ini alhamdulillah karena sudah transplant, jadi bisa lebih bebas makannya, bisa lebih banyak minumnya. Cuma memang saat ini saya juga membatasi makanan-makanan yang terlalu asin atau terlalu banyak sodium, dan juga makanan-makanan yang terlalu banyak proteinnya. Jadi tetap pakai dengan pola menu dengan HD kemarin. Iya. Gitu, untuk menjaga ginjal saya. Baik, tadi hipertensi ya Kak Agi ya, salah satu faktor Awalnya. risikonya. Ya Dr. Jeff, ini kalau di praktek sehari-hari untuk kondisi gagal ginjal pada anak muda sebagian besar karena apa dok penyebabnya? Ya, terima kasih Dr. Din. Jadi seringkali kalau yang saya dapatkan di klinik sehari-hari itu karena darah tinggi ya. Itu sering ya, sobat semuanya, head friends semuanya, bahwa kadang-kadang dia nggak sadar gitu ya. Tahu-tahu pas medical check up gitu ya, itu disuruh ke dokter penyakit dalam karena tensinya tinggi. Atau udah ada gejala ya, seringkali kepala sering pusing, atau mual-mual ya, jangan lupa mual-mual juga bisa gejala tensi tinggi. Kemudian seringkali tadi kencingnya udah sedikit gitu ya, kok kencing saya pekat banget dok. Nah ternyata dicek tensi tinggi, ginjalnya kreatinin sudah di atas 4. Nah itu yang sering terjadi. Apalagi sekarang kita dengan gaya hidup ya, teman-teman tahu kita banyak mengkonsumsi banyak sodium, natrium tadi ya, sangat banyak dalam makanan kemasan, kemudian juga dalam minuman-minuman ya, itu juga banyak ternyata natriumnya. Dan pastinya ya, makanan yang asin-asin itu ya, itu banyak sekali. Nah, itu bisa membuat darah tinggi, akhirnya bisa merusak ginjal. Dan juga ya, jangan lupa, my friend semuanya ya, ini mungkin pesan saya juga ya, karena banyak orang yang merasa masih muda, jadi tensinya tinggi, ya udah dok, biarin aja gitu. Nanti juga turun dengan olahraga, dengan makanan ya. Jadi akhirnya ya dia nggak obat gitu ya, karena takut katanya kalau obat nanti seumur hidup gitu ya. Jadi nggak mau justru diobatin, nggak mau dicari tahu penyebabnya. Padahal kalau darah tinggi pada usia muda ya, metron semuanya itu kita di sekitar 40% bisa jadi penyebabnya karena adanya masalah primer ya. Jadi darah tinggi itu darah tinggi sekunder karena ada penyebab akarnya gitu ya, akar masalahnya yang sebenarnya bisa kita atasi. Nah nanti kalau diatasi, metron semuanya bisa sembuh darah tingginya. Contohnya itu kita sebut sebagai fibromuskuler ya, displasia atau FMD yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah ginjal yang ujung-ujungnya jadi darah tinggi. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai RAS ya, atau renal artery stenosis. Apa itu? Itu adalah penyempitan pembuluh darah ginjal yang ujung-ujungnya nanti tekanan di ginjal itu akan meningkat, yang akhirnya akan merambat ke semua pembuluh darah ya di tubuh sehingga tensi kita naik. Nah, itu bisa disembuhkan sebenarnya, med friends semuanya. Kabar baiknya, kita bisa memasang cincin biasanya di penyempitan ginjal itu, sehingga nanti tekanannya bisa bagus lagi. Ya, tekanannya nggak tinggi, dia akan turun lagi, sehingga tensi kita pun jadi sembuh ya. Kita bisa bahkan tanpa obat, kita bisa kembali beraktivitas, dan pasti nanti terhindar dari komplikasi jangka panjang seperti gagal ginjal ini. Mungkin itu, Dr. Din. Ya, orang-orang dengan kondisi gagal ginjal biasanya mereka sudah berada di stadium akhir kayak tadi Kak Agi ya, divonis
ada gejala, kemudian diperiksa oleh dokter, kemudian ternyata sudah mengalami pada stadium tadi 5 begitu. Nah, ini saya nyambung dengan pertanyaan yang berikutnya. Apa sih dok ciri penyakit ginjal di stadium awal? Apakah bisa diketahui dok? Kalau misalnya sudah mengalami gangguan fungsi ginjal atau mungkin gagal ginjal stadium 1 atau 2? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Ini juga nyambung ya sama tadi ya, campaign kita tadi untuk bisa membasmi nih masalah gagal ginjal pada usia muda. Karena tadi satu ya, kita sudah jelaskan bahwa gagal ginjal usia muda ini bisa dideteksi dengan pemeriksaan sekalipun belum ada gejala. Nah, cuma kalau misalnya ditanyakan gejalanya apa pada gagal ginjal stadium awal, itu biasanya yang sering adalah mual-mual ya, friends semuanya, dan seringkali itu ada kurang nafsu makan, ya lemes, dan juga biasanya gampang capek ya, biasanya kuat nih nge-gym, biasanya aktivitas dari pagi sampai malam digeber nggak masalah, tapi sekarang kok jadi lemes. Nah, bisa jadi juga ada gagal ginjal. Dan juga yang sering kelupaan tuh gangguan tidur ya, tidurnya jadi nggak nyenyak. Nah, itu juga kemungkinan ya ada peningkatan tadi ureum yang menyebabkan kita jadi susah tidur, dan bisa juga gatal-gatal kadang-kadang, dan kencing ya, kencingnya juga jadi sedikit pastinya, dan kram otot itu juga mungkin ya, my friends semuanya. Tapi sekali lagi ini hanya gejala yang mungkin, jadi belum pasti ya, nggak pasti kalau kita gatal pasti ginjal nih, gagal ginjal belum tentu. Tetap harus diperiksa ke dokter ya, biasanya kami di klinik kita akan cek ada panel atau paket ginjalnya, lalu kita pastikan apakah benar dari ginjal atau tidak. Dan tadi kalau misalnya my friends semuanya ada faktor risiko seperti darah tinggi, itu juga jangan ragu ya, segera berobat, segera dicari tadi yang saya sebut primer tadi. Karena kalau ada yang ras tadi atau penyempitan pembuluh darah ginjal, itu my friends semuanya bisa perbaikan, ya, bisa sembuh darah tingginya, sehingga ginjalnya pun aman. Itu mungkin pesan ya untuk yang darah tinggi usia muda, segera deh dicari tahu ya primernya. Ginjalnya tadi dicek deh, bisa kita cek ginjal, ada penyempitan nggak ginjalnya. Iya, jadi kuncinya karena ini kan penyakit kronik ya dok, berjalannya itu dia perlahan tapi pasti gitu ya, pasti untuk menuju ke perburukan begitu ya. Nah jadi sepertinya sih kalau pengalaman dari Kak Agi juga, ini kita harus melakukan rutin medical check up ya, untuk mengetahui kondisi betul, Dok. dari kesehatan kita ya, seperti itu ya Kak Agi ya. Iya dok, bahkan alhamdulillah setelah dengan transplantasi ini, kan berarti ginjal saya tinggal 1 ya dari donor. Saya rutin untuk cek lab tiap bulan, terutama untuk mengecek ureum, creatinine, dan juga GFR. Nah dari situ kita akan bisa melihat seberapa bagus fungsi ginjal kita. Dan juga pesan ke teman-teman MedFriends, juga pola hidup sehat tetap diterapkan, dan jangan lupa untuk pola makan yang bergizi dan juga seimbang. Itu saja sih. Ya, nah tadi disebut Dr. Jeff juga sampaikan dan juga asumsi di masyarakat ya berkaitan dengan konsumsi obat yang kemudian berdampak terhadap kesehatan ginjal. Kita nyambung lagi ke case ya, ini ada pertanyaan yang case studi gitu ya dari MedFriends. Jadi MedFriends ini menderita penyakit asma sejak kecil dan selalu mengkonsumsi obat-obatan meski tidak setiap hari. Nah, karena memang asma ya seringkali misalnya kambuh langsung minum obat seperti itu. Nah, apakah orang-orang dengan kondisi asma yang kemudian harus mengkonsumsi obat-obatan seringkali, nah itu juga berisiko mengidap penyakit gagal ginjal. Karena ya itu tadi asumsinya adalah semakin banyak konsumsi obat akan meningkatkan resiko terhadap gagal ginjal. Nah, adakah tips atau cara agar ginjalnya tetap bagus meski harus mengkonsumsi obat setiap hari? Seperti itu, dokter. Ya, terima kasih Dr. Din. Ini juga kasus yang umum terjadi ya. Jadi asma ini kan sangat umum dan kita tahu ini adalah penyakit yang kronis dan pengobatannya tadi memang harus lama ya. Dan biasanya kalau sering kambuh apalagi obatnya dosisnya itu bisa cukup tinggi. Nah, sobat MedFriends semuanya ya, jangan khawatir karena MedFriends sebaiknya memastikan obat asmanya itu apa. Ya, golongannya apa yang dikonsumsi saat ini. Dipastikan kalau bisa itu obatnya itu yang memang dipilihkan oleh dokter yang aman untuk ginjal. Karena ada juga memang obat yang
kurang baik ya untuk ginjal. Contohnya ada biasanya asma kita kasih steroid ya, ada beberapa yang ngasih steroid juga. Nah itu memang kalau jangka panjang itu akan jadi kurang baik. Jadi sebaiknya bisa diganti ya, bisa minta diganti. Saat ini kita ada menggunakan juga budesonide namanya. Nah, friends semuanya nanti bisa nanya ya ke dokternya. Biasanya kita akan memberikan yang budesonide ini saat ini yang terbukti memang lebih aman ya untuk ginjal. Risiko menyebabkan gagal ginjalnya itu lebih aman atau lebih rendah dibandingkan dengan yang steroid. Mungkin seperti Ya, itu ya, Dokter jadi Dini. iya betul. Jadi my friends jangan lupa sering bertanya ya kepada dokter dan meminta advice ya, pengobatan apa yang sebaiknya untuk dilakukan, dan selain itu juga harus sering melakukan pengecekan kondisi tubuh terutama bagi pasien-pasien yang memang punya risiko-risiko. Salah satunya adalah harus mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu mungkin ya dokter. Nah kemudian apakah jika seseorang terkena penyakit ginjal kronis masih ada kemungkinan nggak dok untuk sembuh jika mengikuti cuci darah rutin? Iya. Gimana Kak? Makasih, Dokter Dini. Iya, Oh ya, silakan Mas Agi. Mas Agi, Ya. gimana tuh? Pernah nggak sih kepikiran ketika didiagnosis gitu kan? Terus kemudian oke, saya ikut deh hemodialisis gitu gitu. Terus kemudian di dalam hati ada hope atau apa begitu bahwa ini pasti akan sembuh begitu. Iya, pastinya ada ya untuk harapan itu. Maksudnya ketika cuci darah dan divonis chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis, kita berharap dengan cuci darah, CAPD ataupun pengobatan dari dokter pasti berharap pengen sembuh. Cuma memang kenyataannya adalah ketika divonis oleh dokter dengan penyakit kronis itu, kita hanya bisa menjaga sisa fungsi ginjal yang kita punya saat ini dengan cuci darah atau dengan CAPD dan juga terapi lain seperti transplant dan seterusnya. Jadi berpikirnya harus bukan untuk sembuh, tapi bagaimana kita mengganti fungsi ginjal yang sudah rusak ini nih, gitu. Tapi nggak masalah, maksud saya teman-teman friends semuanya, mungkin ada keluarga yang kena CKD atau mungkin saudaranya, saya bisa pastikan dan yakinkan bahwa CKD itu bukan akhir dari segalanya, masih ada harapan, masih bisa kita hidup dengan sehat, maupun kita dengan CKD, asalkan kita mau disiplin untuk mengikuti terapi dari dokter, disiplin untuk makan makanan yang sehat, dan juga disiplin untuk mengikuti semua anjuran dari dokter yang diberikan kepada kita. Bismillah, pasti insya Allah kita bisa survive lagi dan menikmati hidup dengan walaupun dengan CKD gitu. Intinya adalah tetap konsultasi dengan dokter, pastikan mendapatkan pengobatan yang terbaik. Ya. Gitu. Oke, Dokter Jeff, pengalaman selama bersama pasien yang CKD ini seperti apa quality of life mereka, dan bagaimana nih apa yang tadi kalau Kak Agi udah sampaikan bahwa tetap menjaga pola hidup dan lain sebagainya. Nah ini seperti apa tips-tipsnya untuk survival rate-nya jadi semakin tinggi dan quality of life-nya juga semakin tinggi. Ya, terima kasih Dokter Din. Jadi untuk pertanyaan ini tadi juga sekaligus menjawab tips untuk merawat ginjal ya dokter ya, tadi saya juga belum jawab itu yang sebelum ini. Jadi untuk kita semua yang masih muda itu ada ya sebenarnya paket makannya ya. Kalau saya tuh buat paket makanan untuk yang mereka-mereka yang ingin sehat ginjalnya, dan juga ada paket olahraganya ya untuk anak-anak muda yang ingin menjaga fungsi ginjalnya. Nah, memang secara umum itu isinya adalah paket olahraga dan makanan yang sehat. Jadi tentunya ya kita semua sudah tahu yang pastinya rendah dengan zat-zat yang tidak baik ya, seperti tadi sodium, lemak, atau juga gula, itu kita kurangi sekali. Jadi intinya makanan ini memang harus ya nggak bisa enak-enak gitu ya. Nggak bisa enak-enak setiap hari maksudnya. Nah, tren semuanya. Sekali-sekali sih boleh. Saya sih selalu sarankan, ini bukan 100% nggak boleh, karena kesannya nanti stres banget ya, dilarang-larang ini itu. Nanti malah stres itu ujung-ujungnya bisa bikin darah tinggi, nanti jadi ginjal juga ya. Jadi sobat fans semuanya nggak usah stres, makanan masih boleh ya, asal benar-benar itu dijaga ya. Kita biasanya itu ada yang namanya cheating day ya, atau hari di mana kita bisa konsumsi makanan yang tadi sodium, lemak, gula yang enak-enak itu bisa. Tapi biasanya hanya sekali atau 2 kali ya dalam seminggu itu yang disarankan. Dan yang pasti olahraga juga sangat baik ya untuk merawat supaya ginjal kita tetap muda gitu ya, tetap
tetap kinclong ginjalnya dengan cara olahraga yang jenisnya pasti kalian semua tahu ya. Jenisnya itu harus yang seimbang antara kardio dengan beban. Biasanya kita berikan 5 hari seminggu minimal, atau kalau saya pakai pola 3 ya, 3-1. 3 hari friends semuanya olahraga, ya olahraganya itu biasanya ada paketnya juga ya. Kalau kami bikin paketnya apa aja, yang biasanya kombinasi antara kardio dengan angkat beban, dan 1 hari setelahnya friends istirahat. Jadi 3 hari kerja keras nih olahraga, setelahnya 1 hari istirahat, supaya ginjalnya pun juga bisa ya beristirahat juga ya, sobat friends bisa memulihkan diri juga. Nah baru besoknya friends bisa coba lagi olahraga lagi 3 hari. Nah, nanti kurang lebih dalam seminggu itu ada 2 hari istirahatnya. Atau ada juga pola 5-2. Jadi 5 hari olahraga, ya, friends semua bisa olahraga beban, kardio tadi, kemudian 2 harinya istirahat. Nah, memang saat olahraga dipastikan minumnya harus banyak. Friends harus pastikan bahwa minum ya tumbler sendiri, yang terbukti sangat efektif ya untuk merawat ginjal. Karena ginjal yang baik, ternyata kalau yang sering-sering di setelah sekarang tuh di steam ya, kalau filter AC itu sobat friends lihat di rumah pasti dibersihinnya di steam ya, pakai air yang kencang. Nah itu seperti itu mungkin kita minum air yang banyak sehingga saringan kita tadi yang kita udah kasih gambarnya ya, friends, ada yang hitam-hitam coklat itu bisa kinclong gitu ya, nggak ada debu-debu ya, nggak ada kotoran-kotoran yang nempel yang nantinya bisa menyumbat atau menyebabkan racun tidak keluar. Untuk jelasnya nanti bisa gitu ya, friends bisa dapatkan slide saya nanti akan dibagikan, bisa ke panitia, atau kalau kurang jelas nanti bisa ke link, itu juga ada di Instagram, kami sediakan ada link WA ya untuk yang kurang jelas. Baik, terima kasih Dok Din, dokter. Ya, izin sedikit menambahkan sedikit untuk yang pertanyaan setelah kena CKD, apakah masih bisa sembuh? Saya ada pengalaman seorang teman, dia bertahan 15 tahun, Dok Din, dengan CAPD, dan juga ada yang sampai 10 tahun dengan HD. Jadi masih ada harapan hidup lah untuk teman-teman yang terkena CKD. Selama dia disiplin, selama dia menjaga kualitas hidupnya, dan juga menjalani semua dengan happy dan juga menerima keadaan. Itu sih. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan kita saat ini. ya, tentu saja harus terus semangat ya dokter. Itu kualitas hidup kita juga pasti tentunya lebih baik. Nah, tadi ada berbagai macam penyebab, salah satunya batu gitu ya dokter Jeff ya disebutkan. Ini saya nyambung juga nih ke pertanyaan berikutnya. Kalau saya pernah mengalami batu ginjal tahun 2018, apakah bisa berpotensi mengalami gangguan ginjal dokter Jeff? Ya, terima kasih Dr. Din. Tadi juga saya mungkin menyambung sedikit Mas Agi. Setuju ya Mas ya, memang benar ya Mas Agi bilang ya, banyak yang bisa bertahan ya dengan cuci darah atau dengan CAPD ya saat ini ya cukup populer juga karena belum semuanya mendapat akses ke transplantasi ginjal ya Mas ya. Itu yang mungkin ya teman-teman tidak perlu berkecil hati kalau sobat-sobat atau friends semua yang ada di pelosok Nusantara yang belum terjangkau untuk transplantasi, itu memang yang bisa kita lakukan yang cukup baik untuk menjaga kualitas hidup adalah cuci darah tadi. Jadi itu bisa sangat memberikan perbaikan yang bermakna ya untuk hidup kita, sehingga kita bisa hidup seperti orang tanpa CKD. Nah kemudian tadi untuk pertanyaan berikutnya ya dok ya, tadi yang barusan ini untuk yang batu ya dok ya, itu kita tahu tadi ada penyakit obstruksi ya. Nah dan semuanya istilahnya obstruksi ya, itu adalah penyakit sumbatan di saluran kencing yang disebabkan kebanyakan memang batu. Nah, kira-kira dari pengalamannya Kak Agi itu, kita sudah semua ya, sudah merasakan HD, sudah merasakan CAPD, kemudian sudah. transplantasi begitu ya. Nah, ini mana yang dirasa lebih yang apa ya? Terapi yang paling bukan menyenangkan ya, yang paling baik begitu. Terbaik ya. Iya. Memang setelah konsultasi dengan dokter, waktu itu dokter Aida yang menangani saya, terapi pengganti fungsi ginjal memang ada 3, HD, CAPD, dan juga transplant. Memang yang paling baik adalah transplant, karena menggunakan ginjal dari donor, kita bisa menggunakan ginjal dari donor untuk memperbaiki fungsi ginjal kita. Namun memang seperti kata Dr. Jeffrey bilang, bahwa akses ke transplant itu saat ini di Indonesia mungkin belum mudah ya, cukup rumit prosesnya, dan juga rumah sakit yang bisa melayani transplant pun juga terbatas, tidak banyak. Tapi jangan berkecil hati karena
dengan HD dan CAPD pun itu juga masih bisa membantu teman-teman yang terkena CKD untuk meraih kehidupan lebih baik. Intinya adalah kita berfokus bagaimana menggantikan fungsi ginjal. Walaupun dengan CKD seperti tadi Dr. Devi bilang, untuk grafiknya kan selalu menurun ya, turun terus menurun. Tapi dengan HD dan CAPD kita usahakan supaya menurunnya itu tidak langsung drastis gitu loh, Dok. Jadi bisa tetap dengan kualitas yang baik gitu. Ya, baik, makasih Kak Agi. Ini Dr. Jeff sudah kembali terhubung. Silakan Dr. Jeff dilanjutkan yang tadi. Ya maaf, Dr. Din, Mas Agi ya tadi teman-teman MedFriends. Ya, izin dok. Jadi memang batu ginjal ini biasanya kita harus lihat ya. MedFriends semuanya kami biasanya di poli akan mengidentifikasi jenis batunya, karena akan menentukan nanti kerusakan ginjal yang ditimbulkan. Nah, itu biasanya kita tahu ada batu yang besar banget ya, namanya batu Staghorn. Nah, itu biasanya penanganannya berbeda dengan batu-batu yang kecil, dan juga kita lihat letaknya di mana. Biasanya yang sering menimbulkan masalah itu adalah batu yang terjepit ya, nah, semuanya terjepitnya di bawah. Jadi saya di sini kalau boleh saya screen saja ya. Kita lihat tadi ya supaya lebih mudah. Jadi ada batu yang letaknya itu di bawah, di saluran yang lebih kecil ya, friends. Nah, kita lihat ya. Di sini ada saluran yang letaknya di dekat kandung kemih atau buli-buli ya. Nah, inilah biasanya saya kejepitnya di sini, net friends, karena ini kan lebih kecil ya. Kita lihat di sini makin ke bawah makin kecil. Jadi seringkali batu ini ke bawah terus sampai akhirnya di sini ada kayak ini ya, bagian yang mengecil. Nah, itu dia kejepit di sana. Akibatnya sakit banget biasanya perutnya. Nah, cuma ada juga batu yang di sini tadi yang kita lihat, batu gede atau Staghorn, itu juga bisa nyangkutnya di sini karena memang dia besar sekali. Nah, ini tentu akan menentukan nanti pengobatannya ya, berbeda ya antara batu yang kecil dan juga batu yang letaknya di atas, di bawah, itu akan berbeda. Maka itu kita akan identifikasi dulu kalau misalnya ada batu ginjal supaya nanti segera bisa diangkat dan bisa dihilangkan ya batunya. Karena kalau dibiarkan lama-lama nanti ginjal akan terus turun fungsinya. Ya, berarti resiko juga ya dok untuk mengalami gagal ginjal kronik ke depannya ya kalau tidak dilakukan pencegahannya terhadap batu ginjalnya. Yes, benar Dr. Din. Benar my friend semuanya ya, karena tadi kencingnya nggak bisa keluar, air seninya akibatnya dia backflow alias balik lagi ya, balik ke atas sehingga akhirnya dia memenuhi saringan. Saringan tadi itu jadi luber gitu ya, terdesak oleh air seni yang nggak bisa keluar, akibatnya jebol. Saringan-saringannya itu kan ada hitam-hitam tadi itu, dia selaput-selaput halusnya itu jadi jebol. Ya, ya. Oke dokter, itu tadi kita saya sebelumnya diskusi sama Kak Agi gitu ya, ini nyambung dari pertanyaan MedFriends juga. Lebih baik mana antara CAPD dengan HD dan apa kelebihan dan kelemahannya? Nah ini kalau di praktek pasien-pasien lebih memilih yang mana nih dokter Jeff? Ya, terima kasih Dr. Din, Mas Agi ya. Memang kita agak unik ya, Indonesia ini agak unik karena kalau kita pergi keluar, mungkin MedFriends semuanya ada yang pernah ya ke rumah sakit di luar negeri, itu mayoritas menggunakan yang CAPD, yang di perut ya, saringannya tadi ya, jadi di dalam perut kita sendiri. Berbeda dengan di Indonesia yang mana mayoritasnya masih pakai alat mesin HD gitu yang gede banget itu, ya mana kita harus duduk gitu ya sekitar 6 jam di situ cuci darahnya. Yang tentu saja sebenarnya lebih sulit ya untuk HD ini karena harus ada perawatnya, harus menyediakan gedung sendiri gitu ya. Nah, itulah memang keterbatasan kita. Jadi kita belum seperti di luar yang kebanyakan menggunakan CAPD tadi. Mudah-mudahan di kedepannya kita bisa menggunakan CAPD yang memang terbukti ya, ternyata lebih mudah dan juga tidak semahal dari HD itu. Cuma ada masalahnya itu infeksi ya Dr. Din ya, seringkali kalau nggak telaten karena itu di dalam perut ya, nanti MedFriends bisa tahu ya, banyak risiko infeksi gitu, masuk kuman gitu ke dalam ya. Soalnya kalau nggak sering dibersihkan itu selang-selangnya itu, mungkin seperti itu Dr. Din. Ya, berarti memang semua ada risikonya ya dok ya. Nah, bagaimana dengan transplantasi dok? Ini seberapa panjang seseorang misalnya gitu survival rate-nya gitu ketika mereka melakukan transplantasi, dan kemudian seberapa lama begitu survival rate-nya seseorang ketika mereka melakukan transplantasi, dan kemudian apakah ada aturan-aturan khusus begitu dok? Siapa yang boleh dan siapa yang tidak?
Ya, baik. Terima kasih Dr. Din dan teman-teman ya. Jadi transplant ini adalah topik yang sangat populer ya. Terutama ini kalau kita di luar ya, di negara-negara yang memang transplantasinya itu sudah sangat-sangat umum dilakukan ya. Nggak cuma ginjal, tapi transplant jantung ya, transplant hati, semuanya deh. Itu mereka transplant. Nah, kita tahu bahwa transplant ini mahal ya. Ini adalah pengobatan yang memang utama ya sebenarnya dari gagal ginjal. Karena dia mengobati secara definitif ginjal yang saringannya rusak, itu diganti ya dengan saringan yang baru, yang mana saringannya itu merupakan saringan yang aslinya gitu ya, bukan mesin buatan kayak mesin HD gitu ya, atau yang tadi dalam perut ya CAPD. Nah ini tentu menjadi solusi yang memang ya kita anggap solusi yang lebih baik. Cuma tadi masalahnya memerlukan teknologi yang sangat-sangat mahal ya, dan belum bisa dilakukan di negara kita secara rutin. Saya ada pengalaman di RSCM waktu itu, di FKUI RSCM ya, untuk transplantasi ginjal ini memang masih nggak begitu sering ya, masih cukup jarang dilakukan. Kita masih belum sesering di negara luar, karena memang prosesnya sangat rumit. Saya waktu itu juga sempat ya melihat prosesnya, dan itu sangat panjang. Mulai dari pemilihan donor, kemudian mulai dari pencocokan gitu ya, cocok atau enggaknya, kemudian nanti mulai dari pelaksanaan gitu ya, hingga operasi, dan akhirnya setelah operasi itu banyak sekali proses-proses yang tentu tidak mudah ya dilakukan di semua rumah sakit. Nah kemudian biasanya ada kondisi-kondisi yang teman-teman harus ketahui ya. Biasanya itu ada kondisi absolut atau kondisi yang mutlak, itu tidak bisa dilakukan transplant. Nah ini memang biasanya mohon maaf, biasanya pada mereka yang dengan tumor ya, keganasan yang tidak bisa dikontrol atau diatasi ya, biasanya ada penyebaran tumor di ginjal, atau ada tumor utama ya di situ, dan juga infeksi HIV yang aktif. Kemudian biasanya harapan hidup ya, biasanya kita akan nilai ya, tadi survival mungkin istilahnya, atau life expectancy, harapan hidup yang biasanya kurang dari 2 tahun. Karena penyakit apapun, misalnya dia memiliki harapan hidup yang kurang dari 2 tahun, itu biasanya menjadi kontraindikasi atau nggak bisa ya dilakukan transplant. Nah, ada lagi yang namanya kontraindikasi relatif. Jadi kondisi yang masih bisa gitu ya, dinego gitu ya, masih bisa mungkin ya dia usahakan, itu biasanya pada usia yang di atas 65 tahun. Itu masih mungkin. Tapi sekali lagi ini harus melalui rapat ya, biasanya kita rapat dengan multi spesialis, jadi banyak multi subspesialis yang memang berkaitan dengan ginjal. Biasanya ada dari nefrologi, dari kami penyakit dalam, kemudian ada dari urologi, yang nantinya akan menilai apakah usia lebih dari 65 tahun ini cukup aman untuk menjalani operasi yang besar seperti transplantasi ginjal. Kemudian adanya infeksi yang aktif ya, apapun itu juga kontraindikasi relatif. Misalnya ada infeksi hepatitis ya, dan apalagi kalau hepatitisnya sudah kronis, livernya sudah ada sirosis, kemudian ada penggunaan obat-obat narkoba ya, yang kita tahu ya, itu juga biasanya jadi kontraindikasi juga untuk transplantasi ginjal, obat-obat terlarang, kemudian obat TBC yang masih digunakan secara aktif, kemudian adanya penyakit paru ya, itu juga biasanya kita akan nilai dulu PPOK ada atau tidak, penyakit paru obstruksi ya namanya, semuanya, itu biasanya karena TBC yang udah lama. Kemudian ada juga penyakit jantung ya, jantung juga kalau misalnya sudah berat ya, cukup lanjut, biasanya kita juga akan mikir-mikir untuk melakukan transplant. Dan obesitas ya, kegemukan yang biasa sangat-sangat berat, itu juga menjadi pertimbangan khusus. Dan pastinya juga psikososial ya, atau pertimbangan psikologinya ya, psikisnya ini bagaimana pasiennya nanti apakah cukup kuat gitu ya untuk menjalani prosedur yang sangat panjang dan memang ya tidak mudah ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Jeff dan Kak Agi. Cukup lengkap dan padat ya diskusi kita di malam hari ini, tapi tentunya waktu kita yang terbatas. Ada banyak sekali pertanyaan dari MedFriends, tetapi ada banyak juga sebenarnya yang sudah terjawab di diskusi kita saat ini seperti itu. Nah, sebelum kita closing, saya mau lempar dulu nih, mitos atau fakta gitu. Begadang, ya, itu mitos atau fakta dok untuk menyebabkan resiko gagal ginjal? Ya, memang begadang ini punya hubungan yang tidak langsung ya, Dr. Din, MedFriends semuanya. Ya, kita tahu begadang bisa meningkatkan tekanan darah, ya, akan meningkatkan hormon-hormon yang nantinya bisa menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit
yang menjadi faktor risiko gagal ginjal. Jadi sebenarnya fakta ya, begadang terlalu lama ya, yang terlalu sering tapi ya, friends semuanya. Kalau cuma sekali-sekali nonton bola final Piala Dunia kemarin sih, harusnya nggak apa-apa ya. Ya, oke. Kemudian minum minuman kemasan, mitos atau fakta menyebabkan resiko gagal ginjal. Kak Agi, pengalaman. Fakta. Iya, minum air putih itu paling baik intinya. Oke, ya berarti lanjut lagi Setuju. ya. Ya, bagaimana kalau kurang minum air putih? Itu menyebabkan gagal ginjal, mitos atau fakta? Fakta juga. Baik, jadi memang kita harus cukup ya, karena itu banyak aplikasi sekarang ya, Dr. Jeff, untuk kita membantu kita untuk mengukur kecukupan konsumsi air putih kita gitu ya. Benar. Ini sangat bagus sekali ya dok ya sekarang ya. Berarti Banyak fakta. aplikasi. Iya. Fakta. Baik. Nah, kemudian untuk orang yang konsumsi tinggi protein, karena sekarang udah banyak tren untuk diet keto, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Mitos atau fakta, Dr. Jeff? Iya, memang protein ini tergantung ya teman-teman semuanya itu bagaimana jenisnya dan juga banyaknya. Biasanya banyaknya itu kalau yang sangat ekstrim ya proteinnya, dan itu dikonsumsi dalam waktu yang kronis, yang lama gitu ya, yang sering sekali setiap hari. Tapi kalau sekali-sekali aja kita makan protein gitu ya, misalnya kita ada acara gitu ya, kondangan sekali setahun gitu ya, atau sekali dalam 3 bulan, harusnya tidak apa ya kalau kita fungsi dasar atau baseline dari ginjal kita masih baik. Jadi penting banget buat medfriends semuanya untuk memeriksakan ya atau medical check up fungsi ginjal, terutama mungkin ya usianya udah 40 tahun ke atas gitu ya. Nah itu baiknya coba dicek, biasanya kita dari medical check up akan ketahuan fungsi ginjalnya itu berapa persen sih. Nah nanti kalau misalnya ada, maka kita bisa sesuaikan proteinnya. Biasanya kami akan sesuaikan ya, kalau misalnya makin berat fungsinya penurunannya itu tinggi gitu ya, kalau dinilai pada stadium 4 atau 3 tentu berbeda dengan protein yang bisa dikonsumsi pada stadium 1 atau 2. Jadi seperti itu Dr. Lin. Mungkin fakta ya, tapi kalau sering dan lama gitu ya, dikonsumsinya dan jumlahnya tinggi sekali. Iya, baik. Nah, yang terakhir dokter, pengobatan herbal dan komplementer bisa mengobati gagal ginjal, mitos atau fakta? Ya, terima kasih Dr. Lin. Jadi memang kalau pengobatan herbal komplementer ini, medfriends semuanya agak hati-hati ya, karena banyak yang ternyata BPOM-nya itu masih ya mungkin kurang terverifikasi ya. Jadi banyak zat-zat tambahan seperti kemarin ada etilen glikol ya, itu kan sebagai pelarut ya, medfriends semuanya yang juga digunakan pada pelarut obat herbal, itu juga ada. Nah, jadi kita harus pastikan ini sudah diverifikasi oleh tim BPOM, sudah diberikan label aman. Dan pastinya kita harus konsultasi ke dokter ya sebelum konsumsi obat-obat itu. Karena memang benar kalau obat herbalnya menggunakan etilen glikol, dietilen glikol atau DEGBE ya, dietilen glikol butyl ether, yang mana itu bukan merupakan pelarut yang seharusnya, itu nanti bisa menyebabkan gagal ginjal. Seperti itu Dr. Din. Baik, terima kasih Dr. Jeff dan Kak Agi, ini sudah waktunya semakin malam, hampir tengah malam ya. Baik, sebelum kita tutup, ada closing statement dari Dr. Jeff untuk bisa mengedukasi para medfriends semua. Ya, terima kasih Dr. Din, dan terima kasih juga Mas Agi, Mas Zulham, teman-teman dari Medevo, Bio Farma, dan medfriends semuanya yang sudah menyaksikan ya malam ini. Kita sudah melihat bagaimana sih kok bisa gagal ginjal padahal masih muda. Ya, mudah-mudahan tadi sudah bisa cukup menjawab, dan saya sebenarnya lebih menyampaikan campaign untuk teman-teman usia muda semuanya. Pesan saya adalah kalau misalnya dari medical check up kita ketahuan ada faktor-faktor risiko gagal ginjal, jangan berkecil hati ya. Contohnya tadi ada darah tinggi gitu ya, atau ada gula. Medfriends semua jangan kecil hati, segeralah ke dokter gitu ya. Biasanya bisa ke penyakit dalam, kami biasanya akan segera menangani dan mencari tahu penyebabnya. Mudah-mudahan bisa disembuhkan ya, seperti tadi yang kita sudah sounding, yaitu adanya hipertensi sekunder akibat penyempitan pembuluh darah ginjal, atau kita kenal dengan RAS, akibat adanya fibromuskular displasia tadi. Itu biasanya bisa kita buka ya sumbatannya, sehingga hipertensinya bisa sembuh tanpa obat,
dan teman-teman bisa terhindar dari gagal ginjal. Itu penting sekali, my friends, kita biasanya perlu memeriksa sedini mungkin, selagi ginjalnya masih bagus gitu ya, masih fresh. Nah, kemudian pastinya kita harus bisa mengontrol tadi makanan-makanan atau minuman ya, ini adalah faktor-faktor yang bisa kita kontrol. Ini sangat-sangat penting ya untuk dilakukan, karena kita bisa mengontrol melakukan ini apabila kita disiplin. Jadi setiap hari kita pastikan makanan minuman kita tuh rendah gula ya, rendah lemak dan rendah garam. Dan kita gunakan aturan 415 ya. Mungkin sudah sering mendengar dari Kemenkes untuk my friends semuanya. Maksimal 1 sendok teh garam, kemudian maksimal 4 ya, 4 sendok untuk gula itu, gula pasir ya. Kemudian yang 5 adalah maksimal 5 sendok minyak ya, atau lemak ya, kan biasanya di minyak goreng itu ya. My friends semua bisa gunakan patokan itu maksimalnya supaya ginjal kita awet. Oke, seperti itu Dr. Din. Terima kasih Baik. teman-teman semuanya. Terima kasih Dr. Jeff. Selanjutnya, kalau closing statement dari Kak Agi, silakan Kak. Baik, terima kasih Dok Din. Untuk Med Friends semua yang masih Allah kasih kesehatan dengan baik, yuk kita syukuri nikmat ini dengan menjaga pola hidup sehat, dengan pola makan yang bergizi dan seimbang, plus olahraga teratur, dan juga rajin untuk medical check up, supaya kita bisa menikmati kesehatan ini dengan lebih baik. Dan untuk Med Friends yang mungkin berpotensi mengalami CKD, atau mungkin ada yang pas keluarganya terkena CKD, ataupun dia sendiri kena CKD, jangan berkecil hati, karena teman-teman tidak sendiri, dan kita masih bisa menikmati hidup dengan lebih baik, asalkan disiplin, dan mengikuti semua anjuran dokter. Yakinlah dan bersabar, insya Allah semua akan indah pada waktunya. Semangat terus, kita pasti bisa survive. Bismillah. Ya, alhamdulillah malam ini kita sudah mendengar dari kedua narasumber kita yang hebat. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber kita, Dr. Jeff dan juga Kak Agi. Sukses selalu, semoga sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di materi-materi yang lain ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. dokter. Terima kasih Mas Agi. Terima kasih Dr. Jeffrey. Ya, terima kasih Med Friends yang masih bersama kami sampai saat ini. Tiba saatnya untuk pengundian door prize, yaitu saldo OVO masing-masing senilai Rp250.000 untuk 4 orang pemenang. Langsung saja ya, karena waktu sudah semakin larut, kita undi, siap-siap masuk ke pengundian pertama. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, siapakah? Iya, selamat kepada Kak Miki yang mendapatkan saldo OVO Rp250.000. Ya, kita lanjut ke pengundian yang kedua. 3, 2, 1. Terima kasih, selamat kepada Kak Adelia yang mendapatkan saldo OVO Rp250.000 yang kedua. Selanjutnya, undian yang ketiga, 3, 2, 1, kita putar. Oke, selamat kepada Kak Au. Selamat mendapatkan saldo OVO Rp250.000. Dan yang terakhir, kita undi. 3, 2, 1. Ya, selamat kepada Kak Ramadhani Desi yang telah mendapatkan saldo OVO Rp250.000. Selamat kepada para pemenang dan 3 penanya terpilih yang nanti akan dihubungi oleh tim Medevo. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk MedFriends semua, jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, yaitu medevo.id dan hai.thc, karena banyak informasi menarik dan bermanfaat terkait kesehatan dan banyak hadiah menarik juga tentunya. Langsung follow Instagramnya sekarang juga ya.
Dan untuk konsultasi kesehatan, MedFriends dapat langsung download Medevo apps di iOS ataupun Android. Jadi MedFriends bisa langsung download aja di App Store ataupun Play Store agar dapat konsultasi langsung bersama dokter-dokter Medevo. Terima kasih telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga webinar ini bisa memberi kebermanfaatan bagi kita semua. Saya Dian Kurtanti dan tim Medevo pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di Metox, Medevo, Idea, and Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Hai BHC Season 1, until everyone is well. Healthcare has never been about healthcare only. It's about behavior, it's about socioeconomic, it's about pollution, it's about regulation, it's about political system as well. Inilah yang kita pelajari, bahwa digital dan ekosistem approach itu harus dimiliki. So we have been doing it, we did it, and we will do it more. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing. Like I can fly and I don't even think of touching the ground. Brand new. Kami di sini with all of you, with every one of you, will work really hard, will innovate, will collaborate until everyone is well. Saya Soleh Ayubi. Thank you. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 16.000 pulau. Dengan luasnya wilayah Indonesia, masyarakat memerlukan akses kesehatan yang lebih baik. Kondisi saat ini dirasakan belum meratanya tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis. Sementara angka biaya pelayanan kesehatan terus meningkat setiap tahunnya. Diperlukan sebuah inovasi dengan pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan guna menjawab permasalahan tersebut. Kini, dokter spesialis dapat menjangkau puskesmas, merupakan jawaban dari Kementerian Kesehatan bersama holding BUMN Farmasi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat Indonesia mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan layanan telemedicine, pasien yang datang ke puskesmas langsung ditangani dokter umum menggunakan aplikasi Medevo yang dapat memberikan data secara real-time antara dokter umum kepada dokter spesialis agar pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa perlu ke rumah sakit, teruntuk kasus spesialistik, dan non-kegawat daruratan. Setelah data pasien masuk ke aplikasi Medevo, pemeriksaan dilanjutkan dengan alat telediagnostik 15 parameter pemeriksaan Indofarma, yaitu alat pemeriksaan jarak jauh yang terintegrasi dengan aplikasi Medevo dan Indonesia Health Service Kementerian Kesehatan, di mana pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan diagnosa pasien. Berikut pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat telediagnostik Indofarma. NIBP, pulse rate, SpO2, temperatur, heart rate, ECG, respiration rate, ultrasonography, blood glucose, blood lipid, otoscope, digital stethoscope, PCG, IBP, capnography. Dokter umum akan melanjutkan pemeriksaan serta mengisi hasil pemeriksaan tersebut di aplikasi Medevo. Data-data pasien diterima oleh dokter spesialis sehingga dapat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pasien. Dokter spesialis akan mengisi diagnosa akhir untuk pasien dan memberikan resep obat melalui aplikasi Medevo yang dapat ditebus di puskesmas atau apotek terdekat. Hasil diagnosis akhir, peresepan obat, dan penunjang medis dapat dilihat oleh dokter umum yang ada di puskesmas. Saya senang sekali sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas dengan adanya telemedicine. Dengan adanya telemedicine di puskesmas, beta pul ongkos berobat jadi hemat. Terbanyak makan waktu dan tercapai di jalan. Sekarang, sudah ada layanan dokter spesialis di puskesmas.
Kini, layanan telemedicine rujukan dari dokter umum ke dokter spesialis dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan layanan dokter spesialis dari puskesmas, serta Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dapat melakukan pemantauan layanan telemedicine melalui dashboard yang telah disediakan. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Kesehatan bersama holding BUMN Farmasi. Gusman, makan yang banyak biar nggak disebut kurus sama tetangga. Semuanya kini terasa berbeda. Dulu, makan bersama ibu sudah menjadi kebiasaan. Ibu selalu menyiapkan makanan dan dengan bersemangat ia akan bercerita banyak tentang kehidupan. Hal manis yang selalu ia berikan menjadi sebuah asupan yang menguatkan. Membuat cerita di meja makan menjadi kenangan. Ibu menjadi sosok panutan satu-satunya. Namun, hal manis tersebut tidak dapat bertahan selamanya. Kebiasaan yang telah tercipta dapat hilang bila kita tak turut menjaganya. Terkadang, kita dipaksa untuk siap menerima keadaan. Mengganti kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Sini, sama ayah aja. Beruntung, kami masih diberi kesempatan. Ini kebiasaan baru kami. Tidak ada kata terlambat untuk tetap sehat. Demi diri sendiri dan juga orang yang kita sayangi. Nenek, konsultasi dulu ya. Ibu, untuk obat diabetesnya masih dikonsumsi secara teratur kan ya? Telemedicine for everyone. Until everyone is well.